Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, masih tetap bersemangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Stay healthy, keep spirit, stay at home. Baik, dalam mata kuliah teknologi pangan ini, di sesi ketiga nanti akan ada 2 materi yang nanti akan Bu Purna unggah secara terpisah mengenai mikrobiologi pangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai mikrobiologi pangan. Karena mungkin ini merupakan sesuatu yang baru bagi kalian, maka nanti materi yang akan Bu Purna sampaikan lebih sebagai semacam stimulan atau pemahaman garis besar, pemahaman umum mengenai apa itu mikrobiologi pangan. Baik, untuk lebih jelasnya materi ini akan menjadi pembahasan kita bersama. Bu Purna akan share screen mengenai mikrobiologi pangan. Ya. Para mahasiswa, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi pangan? Maka kita perlu mengetahui terminologi atau batasan dari materi ini. Mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mungkin kalian sudah tahu di materi-materi yang lain, misalnya dalam mata kuliah higiene sanitasi kita sudah cukup mengenal aneka jenis mikroorganisme ini. Maka mikrobiologi pangan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme yang bagaimana? Ya, yang penting dalam makanan. Penting di sini bisa menyangkut aspek apakah mikroorganisme atau mikrobia itu menjadi penyebab kerusakan makanan, ataukah mikroorganisme itu bisa kita manfaatkan di dalam pengolahan makanan, atau apa yang harus kita kendalikan, apa yang harus kita atur supaya mikroorganisme itu dapat tumbuh dengan baik di dalam proses pengolahan makanan, atau kita upayakan supaya mikroorganisme itu tidak dapat hidup atau bahkan mati, sehingga makanan tidak mengalami kerusakan oleh adanya aktivitas mikroorganisme. Jadi kira-kira lingkupnya semacam itu. Mikrobia sendiri itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, dan tidak semuanya nanti signifikan perannya di dalam makanan. Kelima kelompok tersebut meliputi protozoa, kemudian algae atau kita kenal dengan istilah ganggang, virus, bakteri, dan fungi. Fungi sendiri masih dapat dibedakan atau dipisahkan menjadi yeast dan jamur. Protozoa, ini sedikit pengenalan saja. Protozoa merupakan mikroorganisme bersel tunggal dan strukturnya itu sangat mirip dengan sel hewan. Mirip dengan hewan, jadi dia bisa bergerak bebas, lalu ya strukturnya mirip seperti sel hewan. Nah, pada umumnya protozoa ini tidak memiliki peran penting di dalam pangan, tetapi menjadi kajian penting dalam bidang kesehatan, terutama terlebih karena mikrobia ini, protozoa ini menjadi penyebab aneka macam penyakit, misalnya saja malaria. Nah, ini disebabkan oleh protozoa. Kemudian algae atau ganggang memiliki struktur serupa tanaman. Jadi dia punya klorofil sehingga dia bisa memanfaatkan CO2, H2O dengan adanya sinar matahari melalui proses fotosintesis untuk mensintesis gula sederhana dan nanti menjadi polimer dari glukosa. Ya. Nah, beberapa jenis ganggang ini berukuran makroskopis, misalnya saja rumput laut. Jadi ini rumput laut itu termasuk algae atau ganggang, tetapi ukurannya bukan lagi mikro, tetapi makroskopis, ya, rumput laut. Nah, ganggang ini juga tidak begitu berperan penting di dalam mikrobiologi pangan, sehingga nanti tidak akan kita bahas lebih lanjut. Virus ini mikroorganisme terkecil, ukurannya antara 10 sampai 330 nanometer. Kalian ingat nanometer itu berarti sepersejuta mili. Ya, sepersejuta mili. Virus ini tidak memiliki struktur sel. Tidak memiliki struktur sel dan sifatnya betul-betul
mutlak parasit atau parasit obligat, yakni dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan apabila berada di luar sel. Ya. Jadi di udara begitu, virus tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun ketika virus itu menginfeksi atau menempel pada sel, baik itu tanaman, hewan, manusia maupun mikroorganisme lain, maka virus itu akan melakukan penetrasi dan membajak menggunakan materi genetik sel untuk memperbanyak diri. Ya, ini cara kerja virus itu seperti itu. Jadi virus itu pasti merupakan patogen bagi sel yang menjadi inangnya, karena dia akan merusak, akan membajak tadi, memanfaatkan materi genetik untuk menggandakan dirinya sendiri. Maka virus ini lebih banyak menjadi kajian bidang kesehatan dan tidak terlalu berperan penting dalam mikrobiologi pangan. Kecuali beberapa jenis virus itu dapat disebarkan melalui makanan karena higiene dan sanitasi yang tidak memadai. Misalnya hepatitis A, itu virusnya bisa menyebar melalui makanan yang dikonsumsi. Ini beberapa jenis virus, jadi ini tidak ada struktur selnya ya, tidak ada struktur selnya seperti yang sekarang sedang kita alami, yaitu COVID-19, itu termasuk dalam virus influenza, coronavirus. Jadi ada mahkota di luar bukan sel ya, tetapi di luar materi virus ini. Ya, ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Nah, bakteri ini merupakan mikroorganisme bersel tunggal dengan struktur selnya serupa sel tanaman, namun tidak memiliki klorofil. Ya, namun tidak memiliki klorofil. Maka bakteri itu tidak bisa memanfaatkan CO2 H2O dengan sinar UV untuk membuat makanannya sendiri, tidak bisa. Ya, maka bakteri pasti menggunakan materi organik untuk memenuhi kebutuhan selnya, kebutuhan nutrisi bagi selnya, baik untuk tumbuh maupun untuk berkembang menjadi jumlah lebih banyak. Bakteri ini sangat penting dalam mikrobiologi pangan, baik karena sifatnya menguntungkan, artinya dimanfaatkan untuk proses-proses pengolahan makanan, untuk fermentasi, maupun merugikan karena sangat sering bakteri ini menyebabkan kerusakan makanan dan juga nanti mungkin efek yang lain, yaitu peracunan makanan. Ya, nah, kalau kita bicara tentang bentuk atau morfologi bakteri secara garis besar seperti ini, meskipun nanti ada beberapa macam modifikasi untuk berbagai jenis bakteri yang sifatnya spesifik. Jadi tadi sudah untuk ukurannya ini antara 2 sampai 5 mikrometer, cukup besar ya dibandingkan dengan virus tadi. Mikro itu artinya 1/1000 mili. Jadi dia ukurannya antara 0,5 sampai 5 mikrometer. Kemudian perbedaannya dengan sel tanaman, inti sel tidak dibatasi oleh membran, sehingga batasnya tidak jelas. DNA-nya menyebar. Kemudian sel diselubungi oleh dinding sel, ya, oleh dinding sel. Jadi ini sel wall ini ya. Kemudian dinding sel ini dikelilingi oleh kapsula atau lapisan lendir. Ya, oleh kapsula atau lapisan lendir. Di sini digambarkan yang berwarna biru tua ini. Nah, kapsula ini tersusun atas polisakarida dan polipeptida yang nanti akan menentukan sifatnya ketika untuk identifikasi bakteri ini dilakukan proses pengecatan. Jadi nanti kita akan mengenal bakteri gram positif dan negatif karena perbedaan dalam struktur polisakarida dan polipeptidanya ini. Lalu ini ada flagella yang menjadi alat gerak atau filia. Ya, jadi alat gerak dari bakteri ini bisa flagella, bisa filia. Ya. Tuh. Kemudian struktur selnya mirip dengan sel makhluk hidup yang lain, ada sitoplasma, ada ribosom, ya, ada plasma membran dan sebagainya. Kemudian untuk bentuknya, nah untuk bentuk bakteri ini ada bermacam-macam. Ada yang bentuk bulat disebut dengan kokus, maka bakteri-bakteri yang nanti namanya berakhiran kokus itu bisa kita pastikan bentuknya pasti bulat. Nah, variasi dari kokus ini misalnya bisa diplokoki, jadi dua bakteri yang
membentuk berdua-dua seperti ini. Kemudian ada Staphylococcus, ini mirip seperti buah anggur, jadi bergerombol seperti buah anggur. Atau membentuk rantai, ini disebut Streptococcus. Ya. Maka ada nama bakteri namanya Streptococcus. Ya. Ada yang berbentuk Sarcina, bergabung menjadi 3 dimensi, 4 persegi 3 dimensi ini, atau tetrat berkelompok 4-4. Kemudian yang berbentuk batang ini namanya dengan Bacilli atau Bacillus. Maka bakteri dengan awalan nama Bacillus begitu bisa diduga bentuknya adalah batang. Ini juga ada variasinya, ada Diplobacilli, ada Palisade seperti pagar, ada Strepto membentuk rantai, ya semacam ini. Kemudian ada bentuk-bentuk lain seperti bentuknya seperti koma, bentuk koma atau vibrio, ya, semacam ini. Jadi ini berbagai variasi bentuk bakteri. Bagaimana bakteri berkembang biak? Nah ini pembelahan biner ini menjadi cara bagaimana bakteri berkembang biak. Biner artinya dari 1 menjadi 2. Pada saat proses pembelahan, awalnya bahan inti memperbanyak diri, lalu menjadi 2 bagian yang terpisah, dan diikuti dengan sel yang membagi diri menjadi 2, jadi terbentuk sekat di antaranya, dan lalu nanti terpisah menjadi 2 sel bebas yang identik dengan sel awal. Ya. Jadi di sini gambarannya seperti ini, ada duplikasi kromosom, kemudian terbentuk selnya mengembang dan akan terbentuk sekat di antaranya lalu terpisah menjadi 2 sel bebas. Satu hal yang menarik dari bakteri ini adalah kemampuannya membentuk spora. Bukan spora untuk berkembang biak, tetapi spora yang terbentuk karena bakteri berada dalam lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan kehidupannya. Nah, spora ini memiliki sifat yang tahan pada situasi ekstrim dibandingkan bentuk sel awalnya atau sel vegetatifnya. Jadi bakteri dalam bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk vegetatif, sedangkan bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk spora. Nah, spora bakteri ini sifatnya lebih tahan panas, juga tahan suhu rendah, tahan berbagai desinfektan, sehingga sulit mematikan bakteri kalau dia berada dalam bentuk spora. Maka proses sterilisasi itu targetnya adalah mematikan spora bakteri yang paling tahan panas, yaitu Clostridium botulinum. Apalagi kita kenal Clostridium botulinum itu sangat toksinnya sangat mematikan. Ya, maka target dari proses sterilisasi adalah mematikan spora bakteri ini. Ya. Nah, tidak semua jenis bakteri bisa membentuk spora yang tahan kondisi ekstrim ini, tetapi umumnya dari jenis Bacillus dan Clostridium. Ya. Nah, setelah terbentuk spora, maka sel bakterinya mengalami kehancuran dan spora bakterinya nanti akan tetap bertahan selama beberapa waktu, dan ketika dia ada di kondisi yang baik untuk tumbuh, dia akan berkecambah menjadi sel vegetatif yang baru. Ini gambaran bagaimana spora atau endospora terbentuk. Jadi dari sel vegetatif, lalu ada semacam sekat begitu yang melindungi bagian inti. Ya. Lalu ada semacam pembentukan mantel untuk melindungi spora ini. Ya. Kemudian sel vegetatifnya mati, lalu dia menjadi endospora yang bebas sampai dia menemukan lokasi yang kondisi yang memadai untuk dia bisa tumbuh lagi menjadi sel vegetatif. Kemudian fenomena menarik lain dari bakteri ini adalah pembentukan toksin atau racun. Ya, ini yang menjadi concern dari mikrobiologi pangan karena beberapa jenis bakteri itu punya kemampuan membentuk racun yang dalam beberapa hal itu sangat membahayakan bagi manusia yang mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ini. Ada 2 jenis toksin yang bisa dibentuk oleh bakteri, yaitu endotoksin dan eksotoksin.
Endotoksin ini dihasilkan oleh sel bakteri, tetapi tidak dikeluarkan dari sel bakteri sampai sel tersebut mati. Maka toksin ini baru mengakibatkan penyakit pada manusia atau pada makhluk hidup yang lain apabila bakteri masuk dalam tubuh dalam keadaan hidup. Artinya di sini terjadi infeksi, bukan intoksikasi. Jadi bakteri hidup masuk dalam tubuh, dia berkembang biak, lalu selama perkembangannya itu menghasilkan toksin. Ketika bakterinya mati, baru toksinnya keluar, lalu meracuni si makhluk hidup yang tadi mengalami kontaminasi tadi. Nah, sebaliknya untuk eksotoksin ini dihasilkan oleh bakteri lalu disekresikan, dikeluarkan ke lingkungan di luar sel itu. Nah, toksin jenis ini di dalam makanan dapat menyebabkan penyakit meskipun si bakterinya sudah mati. Ya. Karena tadi begitu terbentuk dikeluarkan dari sel. Nah, ketika si selnya itu mati misalnya oleh suhu tertentu begitu, si toksinnya masih. Maka sakit yang disebabkan oleh eksotoksin ini biasanya pengaruhnya lebih cepat daripada endotoksin. Ya. Nah, tapi untungnya eksotoksin itu umumnya lebih peka, lebih labil terhadap pemanasan. Jadi biasanya penanggulangannya relatif sederhana, yaitu memanaskan makanan pada suhu yang memadai sehingga bisa menginaktivasi eksotoksin ini. Bagaimana kita mengenali satu jenis bakteri? Karena bakteri di alam itu jenisnya mungkin ribuan jutaan, gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan pengecatan, seperti tadi Bu Purna sudah sampaikan. Jadi ada metode atau prosedur tertentu di mana bakteri itu dikenai oleh yang disebut sebagai cat. Nah, pengecatan ini ditemukan oleh Pak Gram, maka namanya diabadikan sebagai metode untuk mengecat. Bakteri disebut gram positif bila sifatnya dapat mengikat cat gram tadi, dan ketika dilihat di bawah mikroskop warnanya violet atau ungu. Sebaliknya disebut gram negatif apabila dia tidak mengikat cat gram, sehingga catnya akan terlarut dengan pembilasan, dan di bawah mikroskop itu nampak sebagai berwarna merah muda. Nah, ini tidak sekedar perbedaan warna karena ternyata dua kelompok bakteri ini juga berbeda dalam fisiologinya. Ini mengapa bisa berbeda? Yang satu bisa mengikat cat, kemudian yang lain tidak, karena ini perbedaan tadi, perbedaan dinding selnya tadi. Ya, ada lapisan-lapisan yang lebih kompleks, lebih banyak pada bakteri gram negatif dibandingkan dengan bakteri gram positif, sehingga materi pengecatan tadi tidak bisa masuk pada bakteri gram negatif karena struktur lapisannya yang lebih kompleks. Sebaliknya pada bakteri gram positif karena ini lebih sederhana, maka catnya bisa masuk dan bisa diikat dan tidak lepas ketika dibilas, maka nampak berwarna ungu. Itu untuk bakteri. Kemudian kelompok berikutnya adalah kapang. Ini bagian dari fungi tadi ya. Fungi itu terdiri dari kapang dan yeast. Nah, kita bahas kapang dulu. Kapang sering disebut sebagai mold bersama dengan kamir dan jamur mushroom, jamur berukuran makroskopis ya. Ini dikelompokkan dalam fungi. Ya, fungi. Nah, untuk kapang sendiri sering disebut sebagai jamur benang untuk membedakan dengan jamur yang ukurannya makroskopis seperti jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing ya. Itu kelompok mushroom, bukan jamur benang. Ya, bukan jamur benang. Mengapa kapang ini penting dalam mikrobiologi pangan? Ya, pertama karena beberapa jenis kapang menyebabkan kerusakan makanan. Ya, sering kita amati beberapa jenis makanan yang rusak oleh kapang itu bahkan sampai bisa terlihat secara visual. Kemudian kapang juga penting karena ini kita harus waspada beberapa jenis kapang membentuk toksin yang cukup mengancam kesehatan apabila sampai terkonsumsi.
Selain itu, dari aspek yang menguntungkan, kapang juga penting karena berperan dalam fermentasi aneka produk makanan dan juga dia beberapa jenis kapang itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi antibiotik. Nah, tadi fungi terdiri dari jamur, yeast, dan mushroom, maka pasti ada persamaan sifat. Maka kita baik kalau tahu dulu sifat-sifat umum fungi itu seperti apa. Jadi sifat umumnya adalah memiliki inti sel, kemudian bisa memproduksi spora untuk perkembangbiakan, tidak memiliki klorofil sehingga dia pasti butuh inang untuk hidup karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian perkembangan biakannya secara seksual maupun aseksual. Beda dengan bakteri ya, kalau bakteri itu aseksual, membelah diri, tapi kalau kapang bisa secara seksual maupun aseksual. Lalu mampu membentuk filamen atau massa menyerupai benang dan serabut. Nah, kapang sendiri adalah fungi yang bagaimana? Fungi multiseluler, jadi selnya banyak, tidak hanya satu. Lalu memiliki filamen, dan keberadaannya mudah dikenali karena membentuk serabut seperti kapas. Dan serabutnya ini nanti kita kenal istilahnya micelia, ini bisa berwarna-warni, ya, terutama nanti disebabkan karena jenis spora yang terbentuk itu juga memiliki warna-warni. Ya. Lalu untuk morfologinya ini ditentukan oleh bentuk dan struktur, baik kenampakannya secara makroskopis tadi yang seperti kapas, maupun kalau dilihat secara lebih mendalam dengan menggunakan mikroskop, maka morfologinya itu nanti dapat dikenali. Ya. Sifat morfologi yang pertama adalah pembentukan hifa dan micelia, tadi yang secara visual bisa kita kenali seperti benang. Ya. Jadi benang yang dibentuk jamur itu disebut hifa. Ya, ini hifa. Nah, ketika hifa ini berkumpul membentuk massa yang disebut micelia. Ya, micelia. Jadi micelia itu kumpulan dari hifa-hifa. Berdasarkan strukturnya sendiri, hifa dibedakan menjadi dua, yaitu hifa yang memiliki sekat atau bersepta, kemudian ada yang tanpa sekat. Ya. Maka antar nukleusnya tidak ada batas yang jelas. Jadi ini disebut sebagai hifa tak bersepta, non-septat, atau soinositik, kemudian yang tadi hifa yang memiliki sekat. Bagaimana jamur bereproduksi? Reproduksi jamur itu menggunakan spora. Satu-satunya cara menggunakan spora. Hanya spora ini bisa dihasilkan secara aseksual maupun ada pula yang dihasilkan secara seksual. Meskipun umumnya itu secara aseksual. Ya. Salah satu sifat menarik dari spora itu bisa dihasilkan dalam jumlah banyak sehingga penyebarannya cepat sekali, ukurannya kecil dan ini bersifat tahan terhadap lingkungan yang kering. Ya. Nah, spora sendiri dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kapang karena bentuknya yang khas. Apa saja bentuknya nanti akan kita kenal, ada yang disebut conidiospora, sporangiospora, arthrospora, dan chlamydospora. Nah, ini pembentukan spora secara seksual. Ini bila dua hifa yang bermuatan berbeda itu bertemu, lalu meleburkan inti selnya melalui proses gametangnya. Lalu ini ada proses fertilisasi, pembuahan, lalu nanti dihasilkan pada akhirnya akan dihasilkan spora. Jadi dari tempat terjadinya gametang yaitu nanti akan muncul batang spora ini dan nanti akan dihasilkan spora matang yang siap untuk menjadi cara si jamur berkembang biak. Nah, ya ini. Ini ukuran spora itu sangat kecil, 10 mikrometer atau 10 mikron. Dan tadi Bu Purna sampaikan bentuk spora itu akan berbeda-beda. Ya. Dan ini bisa digunakan sebagai metode identifikasi. Sporangiofora itu seperti ini. Ya.
lalu Conidia itu seperti ini, Chlamydospora itu seperti ini. Ya. Nah, bagi kita yang mendalami mengenai pangan dan nanti kaitannya dengan gizi, itu yang lebih penting adalah sifat fisiologi ini. Kalau sifat morfologi tadi mungkin lebih penting bagi teman-teman kita yang mempelajari di program studi biologi mungkin ya. Tapi untuk kita yang memanfaatkan kapang atau mungkin punya tugas untuk mencegah supaya kapang tidak tumbuh, maka yang lebih kita pentingkan, utamakan adalah sifat fisiologi. Mengapa? Karena sifat fisiologi ini ditentukan oleh respon kapang terhadap kondisi lingkungan. Ya. Sedangkan kita nanti punya tugas untuk mengatur kondisi lingkungan ini untuk yang pertama mendukung pertumbuhan kapang atau menghambat kalau kita akan mengawetkan makanan. Nah, secara umum sifat fisiologi kapang itu meliputi aktivitas air, yaitu AW minimal yang dibutuhkan untuk tumbuh itu lebih rendah daripada AW yang diperlukan oleh kamir dan bakteri. Dengan bahasa sederhana, untuk makanan-makanan yang kering, yang aktivitas airnya rendah, itu kerusakannya paling mudah oleh kapang daripada oleh kamir dan bakteri. Ya karena secara alamiah atau pada bahan makanan itu AW-nya rendah. Sedangkan kebutuhan AW minimal air lebih rendah dari kamir dan bakteri. Kebutuhan AW minimal kapang itu lebih rendah dari kamir dan bakteri. Kemudian kapang umumnya bersifat mesofil, ini terkait dengan suhu lingkungan. Biasanya kapang pada sukamar seperti kita, 25-30 derajat Celcius. Hanya beberapa itu yang sifatnya sikrofil pada suhu rendah maupun termofil. Menarik di sini, semua jamur itu bersifat aerobik, bukan aerobik suka jogging, bukan ya. Tapi aerobik karena dia mutlak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Lalu ini, kisaran pH-nya sangat luas, rentangnya sangat luas. Dari pH 2 sampai 8,5 itu kapang masih bisa tumbuh. Ya. Kemudian umumnya memanfaatkan nutrien, baik dari bentuk sederhana maupun kompleks. Karena apa? Karena jamur punya kemampuan menghasilkan berbagai enzim hidrolitik, seperti amilase, ini memecah amilum atau pati, pektinase memecah pektin, protease memecah protein, lipase memecah lipid atau lemak. Ya, jadi dia bisa memanfaatkan aneka macam nutrisi karena adanya enzim yang bisa dihasilkan untuk memanfaatkan nutrisi tersebut. Kemudian sifat fisiologi yang lain adalah beberapa jenis kapang mampu membentuk antibiotik. Nah, ini dimanfaatkan untuk berbagai hal ya, terutama untuk kesehatan. Namun perlu juga dipahami bahwa kapang juga dapat terhambat pertumbuhannya karena adanya beberapa zat kimia seperti asam sorbat, asam propionat, asetat, atau zat-zat yang memang bisa membunuh atau mematikan fungi. Kemudian dari kecepatan pertumbuhannya ini lebih lambat dibanding dengan bakteri dan yeast. Ya, karena tadi harus membentuk spora dulu baik seksual maupun aseksual. Kalau bakteri dan yeast itu bisa membelah diri, bisa melalui pertunasan kalau yeast. Ya. Kemudian sifat yang lain adalah pembentukan toksin. Nah, toksin dari jamur itu disebut mikotoksin. Kalau tadi dari bakteri disebut bakteriotoksin. Nah, menariknya tidak seperti bakteri, efek mikotoksin terhadap kesehatan itu biasanya tidak akut, tetapi bersifat kronis atau menahun. Kecuali mikotoksinnya terdapat dalam kadar sangat tinggi. Sebagai contoh, toksin yang dihasilkan oleh Aspergillus disebut sebagai aflatoksin. Aflatoksin Aspergillus flavus toxin. Biasanya ini mengkontaminasi hasil pertanian berupa jagung dan kacang-kacangan, jadi yang relatif kering. Kemudian pada kelapa dan bungkil, jadi yang bahan yang mengandung banyak minyak ya. Nah, aflatoksin ini sangat berbahaya karena sifatnya karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Ya, memicu pertumbuhan sel kanker. Mutagenik bersifat bisa menyebabkan mutasi pada gen. Teratogenik ini menghambat pertumbuhan janin. Lalu patulin
dihasilkan oleh penicillium. Ya. Beda dengan penisilin ya, nanti ini di perbedaan kapangnya. Nah ini banyak mengkontaminasi buah. Jadi ini juga sifatnya karsinogenik mutagenik dan bisa menyebabkan pembengkakan otak, kemudian hati dan ginjal. Ini sangat bahaya karena tadi kita tidak terasa mengkonsumsi dalam jumlah sedikit demi sedikit, tapi sering lalu terakumulasi dan pada saat kadar tertentu akan memunculkan gejala penyakit. Kita ke kamir atau yeast. Kamir atau yeast ini merupakan fungi uniseluler. Kalau tadi kapang itu multiseluler. Nah, yeast ini telah lama dikenal karena perannya dalam pengolahan berbagai makanan hasil fermentasi seperti tape, tua, ini yang tradisional. Kemudian roti ini proses pengolahannya juga melibatkan yeast melalui fermentasi. Ya. Namun ada juga yeast yang menyebabkan berbagai kerusakan pangan. Ya. Sebagai bagian dari fungi, maka sifat-sifat menyerupai kapang. Jadi mahasiswa nanti silakan cek lagi sifat umum fungi dan sifat kapang, karena beberapa pasti juga dimiliki oleh yeast ini. Ya. Nah, hanya bedanya dengan kapang, karena tadi yeast itu adalah fungi uniseluler, maka dia tidak bisa membentuk hifa dan miselium. Jadi dalam makanan itu kita tidak mudah mengenali keberadaan yeast secara morfologis karena dia tidak membentuk benang dan massa benang. Ya. Kemudian morfologis yeast seperti ini sangat unik ya, seperti bola bowling, bukan bola seperti pin bowling itu. Ya, jadi ada semacam tonjolan. Ya, tonjolan yang ini nanti disebut tunas dan pada saat perkembangbiakan ini akan memisah menjadi yeast baru. Ya. Lalu bentuk yeast juga berbeda-beda dan sifatnya sangat khas, maka juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi. Bagaimana yeast berkembang biak? Ini melalui pertunasan, ya, pertunasan. Jadi umumnya bentuknya seperti ini, oval. Lalu nanti ketika dia siap berkembang biak, membentuk semacam budding atau tunas tonjolan. Lalu nanti di sini ada sekat, maka dia akan menjadi sel yeast baru. Ya, jadi ini indukannya, lalu ini anakannya. Yeast juga dapat membentuk spora, dan sporanya ini lebih sebagai sarana atau cara untuk mempertahankan diri dari lingkungan atau situasi lingkungan hidup yang sudah tidak mendukung pertumbuhannya, bukan spora untuk berkembang biak. Ya. Nah, spora yeast ini sifatnya juga tahan panas dan tahan dingin. Ya. Dan apabila menemukan larutan nutrisi, maka dia akan berkecambah menjadi sel yeast, sel vegetatif tadi. Satu sel yeast ini bisa menghasilkan 4 spora. Beda dengan kapang yang tadi bisa menghasilkan ribuan spora. Kalau yeast ini hanya satu sel menjadi 4 sel. Gambarannya seperti ini. Nah ini bisa menjadi sel yeast baru kalau lingkungannya memadai atau mendukung pertumbuhannya. Sama seperti kapang, yang lebih penting bagi kita adalah sifat fisiologi yeast-nya. Ya. Bagaimana dengan kebutuhan air? AW pertumbuhannya lebih kecil dari bakteri, tetapi lebih tinggi dari jamur ya tadi ya. Angkanya sekitar 0,88 sampai 0,94. Dan ini masih ada modifikasi, bukan modifikasi, variasi tergantung jenis yeast-nya. Misalnya aja yeast yang dimanfaatkan untuk pembuatan bir. Nah, ini AW-nya cukup tinggi, 0,94. Tapi AW dari yeast yang menyebabkan kerusakan susu kental itu lebih rendah daripada yeast, yeast bir. Yeast perusak roti juga hampir sama. Ya. Nah, untuk yeast osmofilik, jadi merusak makanan yang kadar gulanya tinggi, misalnya jam, jelly, maka AW minimalnya itu rendah, 0,6 sampai 0,62 sampai 0,65.
Kemudian berkaitan dengan suhu lingkungannya, ini juga sama seperti kapang, suka pada suhu kamar atau tumbuh dengan baik pada suhu kamar. Dan suhu maksimumnya ini relatif rendah. Pada suhu mendekati 50, dia sudah tidak bisa aktif. Kemudian terkait dengan pH, ini rentangnya tidak begitu tinggi seperti kapang, karena umumnya yeast itu lebih suka pada pH asam atau pH rendah. Dan yeast tidak bisa tumbuh pada kondisi alkali. Lalu mengenai kebutuhannya akan oksigen, yeast umumnya tumbuh baik pada kondisi aerobik, jadi ada keberadaan oksigen, kecuali untuk yeast fermentatif itu pertumbuhannya secara anaerobik. Lalu sumber energi utamanya gula, kemudian dia menghasilkan enzim-enzim yang bisa mengoksidasi, maka dia juga bisa menggunakan asam organik dan alkohol sebagai sumber energi. Ya. Demikian materi mengenai mikrobiologi pangan. Sekali lagi ini lebih sebagai pengantar. Nanti pada materi berikutnya untuk masih sesi 3, kita akan lebih lanjut mengenal sifat fisiologi ini dengan mengamati atau membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Dengan demikian nanti kita akan tahu betul apa tindakan yang harus kita ambil supaya kalau mikrobia itu menyebabkan kerugian atau merusak makanan, kita bisa mengendalikan faktor pertumbuhannya supaya tidak memadai untuk pertumbuhan mikrobia. Sebaliknya, kalau mikrobia itu bermanfaat di dalam pengolahan makanan melalui proses fermentasi, kita akan bisa mengatur kondisi lingkungannya supaya mendukung pertumbuhannya dan mikrobia bisa tumbuh optimal, menghasilkan metabolit yang kita inginkan dan akhirnya menghasilkan makanan hasil fermentasi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, Bu Purna harap para mahasiswa bisa memperkaya diri dengan membaca referensi yang sudah Bu Purna sampaikan dalam RPS dan beberapa materinya sudah saya upload dalam bentuk e-book karena di situ nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam mengenai mikrobiologi pangan ini. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nanti kita bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.